teman-teman, pernahkah kalian mengamati pergerakan roda pada suatu kendaraan? Atau mengamati gerakan putaran jarum jam? Atau bahkan menaiki biang lala di suatu taman hiburan? Tahukah teman-teman, prinsip pergerakan roda, putaran jarum jam, dan biang lala sangat erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar beraturan. Hayo, apakah teman-teman udah tahu apa itu gerak melingkar beraturan? Kalau kalian penasaran, ayo kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Elita Mulyaningsih. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan. Namun sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada video sebelumnya tadi, teman-teman telah mengetahui beberapa benda yang erat kaitannya dengan gerak melingkar beraturan. Sebelum membahas gerak melingkar beraturan, kita akan kenali terlebih dahulu tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Pada dinamika gerak melingkar, terdapat gerak yang melingkar secara horizontal dan vertikal. Nah, untuk gerak melingkar beraturan sendiri itu apa sih? Gerak melingkar beraturan atau GMB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lingkaran dengan arah kecepatan yang berubah-ubah selalu tegak lurus dengan arah percepatan. Namun, pada fenomena GMB, meskipun kecepatannya berubah, lajunya tetap konstan. Berdasarkan hukum 2 Newton, benda yang bergerak akan selalu ada gaya yang akan bekerja. Sebuah bola yang bergerak melingkar harus memiliki gaya yang bekerja agar bola tetap bergerak dalam lingkaran. Resultan gaya yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan hukum 2 Newton dengan besar percepatannya adalah percepatan sentripetal. Percepatan yang bekerja selalu mengarah menuju pusat lingkaran, sehingga resultan gaya yang bekerja pun menuju pusat lingkaran. Gaya tersebut disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini merupakan gaya yang bekerja dalam menjaga benda tetap bergerak melingkar beraturan. Dari hukum 2 Newton, gaya di tenggangan tali yang bekerja pada bola adalah sama dengan gaya sentripetalnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Tahukah teman-teman besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Tunggu dulu. Sebelum mempelajari besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu konversi satuan sudut dalam gerak melingkar beraturan. Konversi satuan sudut dalam gerak melingkar beraturan adalah sebagai berikut. Jadi, sudah tahu kan konversi sudutnya? Sekarang kita akan membahas besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Dalam gerak melingkar beraturan, ada periode yang dilambangkan dengan T, frekuensi yang dilambangkan dengan F, kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, posisi sudut yang dilambangkan dengan theta, kecepatan linear yang dilambangkan dengan V, dan percepatan sentripetal atau AS, dan yang terakhir, gaya sentripetal atau Fs. Sekarang kita akan membahas satu persatu besaran dalam gerak melingkar beraturan. Besaran gerak melingkar yang pertama ada periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan T per N. Besaran yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyak putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dihitung menggunakan persamaan F sama dengan N per T, dengan T adalah waktu yang satuannya sekon dan N adalah banyak putaran. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T.
T adalah simbol periode satuannya sekon dan F lambang dari frekuensi satuannya hertz. Besaran yang ketiga yaitu posisi sudut. Posisi sudut yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus untuk menentukan besarnya posisi sudut adalah theta sama dengan omega dikali T sama dengan 2 pi F dikali T sama dengan 2 pi T per T. Theta merupakan posisi sudut dalam radian, omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon, dan T waktu satuannya sekon. Besaran yang keempat ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut dihitung dengan rumus omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, frekuensi dalam hertz, dan T adalah periode satuannya sekon. Besaran yang kelima adalah kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arah kecepatan linier selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linier atau V sama dengan 2πf dikali R atau V sama dengan 2πr per T sama dengan omega dikali R. Dengan V adalah kecepatan linier satuan meter per sekon, omega adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan R adalah jari-jari lingkaran satuannya meter. Besaran yang keenam yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal disebabkan oleh adanya gaya yang selalu menuju pusat lingkaran. Rumus percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat kali R. Dengan AS adalah percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat, V merupakan kecepatan linear satuannya meter per sekon, dan omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Dan yang terakhir ada gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Gaya sentripetal ditentukan dengan menggunakan persamaan Fs sama dengan M dikali As sama dengan mv kuadrat per R sama dengan M omega kuadrat dikali R. Fs adalah gaya sentripetal satuannya Newton, M adalah massa benda dalam kilogram, dan AS percepatan sentripetal dalam meter per sekon kuadrat. Nah, itulah besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Adapun ciri-ciri GMB adalah sebagai berikut. Lintasannya berbentuk lingkaran, dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya sama, besar kecepatan linear tetap tetapi arahnya berubah, besar dan arah kecepatan sudutnya tetap, besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap, besar percepatan tangensialnya sama dengan 0, besar percepatan sudutnya sama dengan 0, dan yang terakhir besar percepatan total sama dengan percepatan sentripetal. Berikut adalah persamaan yang digunakan dalam GMB. Omega sama dengan delta theta per T, delta theta sama dengan omega dikali T, theta T dikurang theta 0 sama dengan omega T, theta T sama dengan theta 0 plus omega T. Theta 0 sama dengan posisi sudut awal, theta T posisi sudut akhir, delta theta perubahan posisi sudut, omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon, dan T adalah waktu dalam sekon. Nah, untuk lebih paham akan materi gerak melingkar beraturan, yuk kita sama-sama lihat contoh soalnya. Dalam soal ini diketahui kelajuan linier yang dilambangkan dengan V sama dengan 1,2 meter per sekon dan jari-jari yang dilambangkan dengan R sama dengan 48 cm. Tunggu dulu teman-teman, jangan lupa ya kalau satuan jari-jari harus dalam meter. Jadi R sama dengan 0,48 meter. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega. Dalam video sebelumnya, kita sudah tahu nih bahwa V sama dengan omega dikali R. Jadi,
kita hanya tinggal mensubstitusikannya saja. Nah, untuk lebih menguasai lagi akan materi gerak melingkar beraturan, kalian bisa mengerjakan latihan soal untuk menambah evaluasi kalian ya. Ternyata, gerak melingkar beraturan ada pengaplikasiannya dalam teknologi loh teman-teman. Yang pertama ada komedi putar. Jika teman-teman sering bermain ke pasar malam, pasti menjumpai komedi putar atau lebih sering disebut dengan biang lala. Agar bisa bergerak seimbang, biang lala harus bergerak melingkar atau memutar secara teratur. Komedi putar akan berputar mengelilingi pusat putaran. Komedi putar akan bergerak berputar dalam waktu tertentu dengan frekuensi tertentu pula. Pengaplikasian yang selanjutnya ada pada jarum jam. Sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya jam, baik itu jam digital atau jam dinding. Tetapi, yang kita bahas sekarang di sini adalah jam dinding ya teman-teman. Jam dinding juga termasuk dalam gerak melingkar loh. Ketiga jarum jam dinding akan berputar dengan kecepatan yang berbeda, karena masing-masing jarum jam dinding menunjukkan waktu yang berbeda. Ada detik, menit, dan jam. Poros jarum jam yang berperan sebagai pusat lingkaran. Sementara, jarum jam akan berputar beraturan sesuai dengan fungsi waktu masing-masing jarum. Pengaplikasian yang selanjutnya ada pada kipas angin. Kipas angin merupakan suatu benda yang tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Kipas angin merupakan benda yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, apalagi saat kita kepanasan dan membutuhkan angin atau udara penyegar. Dalam sebuah kipas angin, terutama pada baling-balingnya, arah putarannya searah. Dan yang terakhir ada ban kendaraan. Ban kendaraan tentu saja berputar ketika kendaraan tersebut dijalankan. Ban akan melakukan gerak melingkar terhadap porosnya. Tak terhitung frekuensi putaran yang dihasilkan ban selama melakukan perjalanan. Kecepatannya akan berubah sesuai dengan keinginan pengendara dengan menggunakan bantuan rem dan gas. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita perhatikan, banyak benda-benda atau bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya adalah prinsip dari kerja fisika, yaitu gerak melingkar beraturan. Selain dari yang disebutkan tadi, masih banyak contoh lainnya seperti roller coaster, katrol, bahkan sampai gerak revolusi bulan terhadap bumi juga termasuk loh teman-teman. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Baik teman-teman, waktunya memulai sesi diskusi ya. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Dan jangan lupa untuk evaluasi soal di video sebelumnya tadi ya teman-teman. Baiklah, berakhir sudah video pembelajaran materi fisika gerak melingkar ini. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus berlatih. Walaupun kita sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19, bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar, supaya wawasan ilmu pengetahuan kita semakin luas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap materi yang saya ajarkan kepada teman-teman bisa dipahami dengan mudah ya. Saya harap teman-teman selalu sehat dan sukses untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.